Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Setiap kita pasti akan menghadapi namanya ajal atau kematian. Karena ajal dan kematian itu merupakan satu kesempurnaan hidup bagi yang menjalaninya. Makanya Allah katakan kepada kita ini, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, walaupun kamu berada pada benteng yang tinggi dan sangat kokoh, pasti kematian itu akan mendatangi dirimu. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ilal madaji'ihim. Dan sekiranya kamu pada saat itu kamu masih berada duduk bersama anak, istri, suami dan menantumu, kata Allah. Jikalau kamu telah ditetapkan Allah mati terbunuh di suatu tempat, maka pada malam itu juga, pada saat itu juga, pasti kamu akan keluar menuju tempat mati terbunuh itu. Inilah yang dikatakan namanya dengan takdir. Apa kata Allah? Fa'iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajalmu telah sampai, masa ketetapan dan ketentuan kamu hidup di alam dunia ini telah berakhir, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka sesaat pun tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan. Semuanya itu berjalan di atas takdir, ketetapan dan ketentuan Allah. Begitulah sebenarnya. Pada saat ruh kita itu belum dibungkus namanya dengan tubuh jasmani ini, kita telah berjanji, telah berbaiat di hadapan Allah. Apa yang Allah utarakan kepada diri kita ini pada saat ruh itu belum dibungkus oleh tubuh jasmani kita ini? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Aku ini adalah Tuhanmu. Maka ketika itulah sekalian ruh memberikan jawaban kepada Allah. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami, dan kamilah yang bersaksi. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba. Disitulah awalnya mula kita bersyahadat itu. Awal mula kita melakukan suatu penyaksian di hadapan Allah dengan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang kami ibadati, tidak ada ilah yang kami tuju, tidak ada ilah yang kami cari, melainkan hanya Engkau ya Allah semata-mata. Begitulah penyaksian dan pengakuan kita di hadapan Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku juga bersaksi dan angkat saksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Engkau ya Allah. Setelah sempurna pengakuan kita di hadapan Allah, maka ketika itu pula Allah menetapkan takdir itu kepada masing-masing daripada hambanya. Apa yang Allah tetapkan kepada masing-masing daripada hambanya? Yang pertama itu adalah langkahmu, yang kedua adalah rezekimu, yang ketiga adalah pertemuanmu, dan yang keempat itu adalah ajal. Jadi langkah rezeki, pertemuan, dan maut itu telah sempurna ditetapkan Allah kepada masing-masing kita ini. Maka ketika itulah kita memberikan jawaban kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah apa yang Engkau tetapkan kepada kami ya Allah. Wa ata'na, kami akan patuhi dan kami akan jalani ya Allah. Begitulah sempurnanya. Ketetapan takdir itu Allah tetapkan dan Allah tentukan kepada masing-masing diri kita ini. Namun untuk menjalankan suatu ketetapan dan ketentuan itu semua, maka Allah zahirkanlah namanya alam dunia ini. Allah bentangkanlah namanya alam syahada ini. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka terbentang dan terzahirlah alam dunia. Untuk apa Allah menzahirkan alam dunia? Allah bentangkan alam syahadah ini. Aku bentangkan dan aku zahirkan namanya alam dunia dan alam syahadah, kata Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin lihat, kata Allah. Aku ingin tahu, kata Allah. Siapa yang paling baik amalannya? Siapa yang paling sempurna imannya? Siapa yang paling sempurna Islamnya? Siapa yang paling sempurna tauhid dan ma'rifatnya kepada aku, kata Allah. Apakah ia masih bertuhan kepada aku sebagai Rabbnya? Atau ia bertuhan kepada nafsunya? Dia bertuhan kepada akal pikir dan dunianya, kata Allah. Maka alam dunia yang aku bentangkan dan aku zahirkan ini, kata Allah, tempat aku memberikan ujian dan cobaan, kata Allah. Apakah dia masih tetap istiqomah mengakui aku sebagai Rabbnya atau tidak, kata Allah. Maka inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Innal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita alami saat ini sampai habisnya usia umur kita, ini adalah permainan penuh dengan cerita, sandiwara dan onak dan duri. Maka zahirnya dunia ini, Bapak Ibu, adalah tempat ujian. Tempat kita menjalankan suatu cerita dan sandiwaranya Allah. Dan hakikatnya dunia ini adalah peringatan dan teguran. Makanya supaya kita tidak tenggelam, tidak hanyut dalam kehidupan di alam dunia ini. Maka disinilah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengingatkan akan umatnya ini. Sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada umat. Apa kata beliau? Jadidu imanakum fa'inal bahrul amin. Perbaiki imanmu. Mantapkan keistiqomahan kamu. Siapa yang memperbaiki imannya dan menyempurnakan keistiqomahan dirinya untuk tetap berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, maka dialah orang yang selamat. Apa sebabnya, kata Rasul? Fa'inal bahrul amik.
Sesungguhnya lautan itu amatlah sangat dalam. Jadi dunia ini digambarkan oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, seperti sebuah lautan yang sangat dalam. Makanya jikalau kita tidak berhati-hati dalam menjalankan suatu cerita dan sandiwaranya Allah di alam dunia ini, kalau tidak karam Bapak Ibu, minimal nyewa Bapak Ibu. Kalau tak hati-hati. Makanya sebagai seorang hamba yang Allah berikan namanya kecerdasan rohani dan akal fikir. Bagaimana diri kita ini bisa selamat dunia dan akhirat. Allah pertemukan kita dengan anak dan keturunan kita di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Sekiranya pun Bapak Ibu, di surga nanti kita tidak satu rumah dengan anak dan keturunan kita, namun masih satu komplek perumahan surga juga, maka sangat beruntunglah Bapak Ibu. Wallahu yahtasu bi rahmati mayasa. Allah masih memberikan pilihan keistimewaan yang terbaik untuk diri kita dan keturunan kita, sehingga Allah pertemukan kita dalam surganya menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Namun jalan untuk kita Allah pertemukan di akhirat itu dengan anak dan keturunan kita. Apa pesannya Allah? Wallazina amanu wattaba'adhum zurriyatum bil imani alhaqna bihim zurriyatahum. Apabila dirimu beriman, ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucu dan menantumu beriman, kata Allah, alhaqna bihim zurriyatahum. Maka akulah sebagai Allah, aku yang akan mempertemukan dirimu dengan anak dan keluargamu serta keturunan kamu. Satu komplek perumahan surga nantinya, kata Tuhan. Maka jikalau kita ingin Allah pertemukan nanti di surga itu, maka di alam dunia inilah kita istiqomah untuk tetap berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Orang yang sebenar-benar berjalan di atas hidayah dan petunjuknya, orang yang sebenar-benarnya mendapatkan hidayah dan petunjuk itu adalah orang yang mengenal Allah zahir dan batin di dalam hidup. Jangan sampai kita hijab Allah itu dengan keakuan diri kita. Jikalaulah kita menghijab Allah dengan keakuan diri kita, maka selama hayat di kandung badan, Allah katakan kita ini berada dalam keadaan zuluman, dalam keadaan gelap, dan itulah yang katakan buta yang hakiki itu. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku waktu hidup di dunia, maka di waktu akhirat pun dia tidak akan pernah bisa mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang telah wujud dan nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang telah wujud dan nyata di luar pada dirinya. Wa adalun sabila. Itulah sebenarnya orang yang tersesat itu. Tempatnya di neraka. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami serta menelusuri jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita ini betul-betul asalnya adalah Allah dan akan pulang dan kembali kepada Allah. Maka sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum tubuh ini meninggalkan namanya alam syahada, wajib bagi Bapak Ibu, wajib bagi kita ini mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Supaya pulang dan kembali kita itu benar-benar lurus dan terang, seterang-terangnya Bapak Ibu. Kuncinya bagaimana? Maka wajib kita mengkaji
mengenal akan rahasia diri kita ini. Pandai Bapak Ibu hendaknya membaca yang tersurat, mampu pula sebenarnya Bapak Ibu mengkaji yang tersirat. Maka malam ini kita akan mencoba untuk menilik, menyenter, dan ikrok ke dalam diri. Supaya kita tahu seakmal diri yang betul-betul nyata dan wujud sempurna pada diri kita ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Kita coba dulu Bapak Ibu terjemahnya. Man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia telah mengenal akan Rabb-nya. Man arafa rabbahu, nah, barang siapa yang telah mengenal Rabb-nya, fasadal jasad, maka binasalah akan dirinya. Jadi kunci untuk mengenal Rabb, mengenal akan Tuhan, wajib kita mengenal akan diri ini. Jadi kuncinya, jalannya, wasilah untuk mengenal Tuhan itu yang nyata dan yang wujud. Wajib Bapak Ibu mengenali akan rahasia diri. Maka ini yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang mencari Tuhan, ingin menemui Tuhannya, keluar daripada dirinya, tak mau dia menilik, tak mau dia menyenter, tak mau dia ikrok ke dalam dirinya, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh ia telah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka baca alam pada diri, baca diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud, nyata bersembunyi, berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud pada dirimu. Aku ini sudah menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Begitulah Allah menghantarkan akan rahasia dirinya kepada diri kita, sehingga kita betul-betul mau menilik dan ikrok ke dalam diri kita ini. Man ana, siapa aku yang sebenarnya. Makanya jalan untuk mengenal Tuhan, jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk bermusyahadah, bermuwajahah dengan Allah, wajib Bapak Ibu mengenal diri ini. Pertanyaannya, siapa diri kita yang sebenarnya? Nah, kita lihat, kita bongkar diri kita nih ya, dipreteli, ya. Membongkar diri ini, Bapak Ibu, taubahnya sama kita membuka kulit bawang itu makwoh. Ya, itu makwoh. Bawang kan tahu makwoh? Nah, ketika kita tanggalkan kulit bawang, kita ingin mendapatkan isinya yang mana yang bawang itu. Setelah dibuka kulitnya, ya, kita lihat rupanya kulitnya juga belum isinya lagi. Dibuka lagi kulitnya, masih juga jumpa kulitnya, belum ada bawangnya. Sampailah kulit bawang itu udah habis dibuka, yang bawangnya enggak juga berjumpa. Apa yang berjumpa? Baunya aja. Ditunggu sebentar 5 menit, baunya pun hilang. Lalu bawangnya yang mana? Hah? Begitu kita menilik ke dalam diri, sehingga tak tampak lagi diri kita, sehingga tak terlihat lagi akan diri kita, sehingga tak terpandang lagi akan wujud adanya diri kita itu. Makanya mengaji diri ini mesti sehabis-habisnya Bapak Ibu mengaruh sabi-abi karuah Allah.
amanah diri Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Jadi yang dikatakan sebenar diri Bapak Ibu, sebenarnya diri Ustadz, Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan hayat. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu itu yang hayat. Hayat apa artinya tuh Pak Ibu? Nah, yang hidup. Diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya diri Bapak Ibu itu tuh yang hayat. Namun baca lagi, di dalam hayat itu masih ada diri. Ini baru sebutan. Setiap sebutan pasti ada orangnya tuh. Ya. Disebut mic, ini orangnya. Disebut spidol, ini orangnya. Disebut apa mana Mak Wah? Itu dia orangnya tuh. Ini baru sebutan. Ini yang Ustaz maksud. Baca diri di dalam diri. Yang pertama yang dikatakan sebenar diri Bapak Ibu itu yang hayat itu. Namun jangan tertahan, jangan terhenti pada hayat. Tilik lagi ke dalam, center ke dalam lagi. Mana yang dikatakan yang sebenar hayat? Yang dikatakan sebenar hayat pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan ruh. Rupanya diri Bapak Ibu itu enggak hayat lagi. Siapa lagi? Ruh dah tuh. Tilik tuh. Dengan rasa mambiaknya Bapak Ibu. Ya. Oh, diri kita tuh ruh yang sebenarnya. Udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu itu adalah ruh, sintar lagi ke dalam, tilik lagi ke dalam. Ruh itu baru nama. Siapa sebenarnya ruh itu? Sebenarnya ruh itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Rupanya yang sebenar diri Bapak Ibu itu bukan ruh. Apa Pak Ibu? Nur Muhammad itu yang diri Bapak Ibu. Senter lagi ke dalam. Siapa sebenarnya Nur Muhammad itu? Rupanya yang sebenar Nur Muhammad itu, itulah yang dikatakan namanya dengan zat. Dirinya Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya bukan Nur Muhammad, akan tetapi adalah zat. Tilik lagi ke dalam, siapa sebenarnya zat itu? Yang sebenarnya zat itu, itulah yang bernama Allah. Dah paham kita yang sebenar zat itu adalah Allah? Tilik lagi ke dalam. Siapa sebenarnya Allah itu? Sebenar-benarnya Allah itu adalah aku. Ini yang Allah katakan. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sebenar-benarnya aku. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Entah ada Tuhan yang lain. Melainkan yang Tuhan itu aku. Akulah yang bernama Allah itu. Makanya siapa aku yang sebenarnya itu? Yang aku yang sebenar-benarnya. Itulah yang dikatakan huwal awalu. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Rupanya yang sebenar-benar aku itu Bapak Ibu, itulah yang awal. Yang aku itulah diri yang awal.
Awalnya tak ada ujungnya, awalnya tak ada permulaannya. Maka dia yang lebih dahulu, dia lebih awal dari segala yang ada. Maknanya, sebelum adanya segala yang ada, maka dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada itu. Kalau dia diri yang awal sebelum adanya yang awal, itu maknanya awalnya itu tidak ada permulaannya. Wal akhiru, dialah diri yang akhir. Diri yang akhir itu tidak ada kesudahannya. Tak ada kesudahannya. Tak ada pangkalnya. Kenapa dia diri yang akhir, tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya? Karena dia cuma yang ada semata-mata. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, maka dialah diri yang awal, dia pula lah diri yang akhir. Awalnya tak ada ujungnya, akhirnya tidak ada pangkalnya. Awalnya tak ada permulaannya, akhirnya pun juga tidak ada kesudahannya. Maka awal dan akhir itu ya aku. Wazzahiru, dan dia juga adalah diri yang zohir. Zohirnya nyata pada segala yang ada. Segala yang ada, segala yang wujud, itu adalah bentuk kezohiran nyatanya akan aku, kata Allah. Maka dialah yang dikatakan diri yang bikuli syai'in muhit. Karena dia adalah diri yang zohir, diri yang nyata, diri yang wujud. Maka zohir, nyata, dan wujudnya dia itu meliputi akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu, itulah bentuk nyatanya akan zohirnya aku. Karena aku yang awal, aku yang zohir. Kalau aku yang awal dan aku yang zohir, maka segala yang zohir pada segala sesuatu itu wujud kenyataan aku itu. Wal batinu, dan akulah diri yang batin. Walaupun dia batin, namun batinnya itu tiada tersembunyi. Kenapa? Dia telah terang pada segala yang wujud. Maka disitulah letaknya. Kita pertajam pandangan hati kita, sehingga kita mampu memandang tahwilnya Allah pada segala bentuk dan rupa, bahwa sesungguhnya segala bentuk dan rupa wujud yang lain, itu tiada lain adalah kenyataan akan diriku juga. Karena dialah yang awal, akhir, zahir, dan batin itu. Maka siapa yang tidak mampu memandang akan wujud nyatanya kezahiran Allah pada segala sesuatu, kata Rasul, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu, Bapak Ibu, pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah itu maknanya pandangan yang tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya. Maka Nabi katakan apa? Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada ayahnya, siapa yang bisa memandang kepada ibunya, siapa yang bisa memandang kepada suami dan istrinya, bisa memandang kepada anak, cucu dan menantunya, bisa memandang pada segala yang ada ini, tapi tak mampu dia memandang Allah yang telah wujud dan nyata pada ayahnya, ibunya, suami, istri, anak, cucu, menantunya, dan pada segala yang ada ini, itulah pandangan yang berdosa. Di mana letak dosanya? Letak dosanya, dia tidak mampu memandang Allah yang awal, akhir, zahir, dan batin pada segala yang ada itu. Kalau Allah sudah mengatakan kita ini sudah berdosa pandangan kita,
maka berapa tahun umur kita? Hidup di alam dunia ini. Apakah 25 tahun, apakah 50 tahun, apakah 70 tahun? Maka selama itulah kita dikatakan namanya najis batin itu. Najis batin itu Bapak Ibu tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan 7 lautan, dengan 7 samudra. Kalau najis yang zahir, yang menempel pada tubuh kita ini, yang menempel pada kulit kita, bisa dibersihkan, dicuci dengan air yang ada di sumur kita. Air yang ada di masjid, di langgar, dan di musola. Tapi kalau najis batin Bapak Ibu, dengan 7 lautan, 7 samudra, membersihkannya tidak akan pernah bersih. Kalau tidak pernah bersih, lalu bagaimana membersihkannya? Apa kata Allah? Cara membersihkan najis batin itu, faktulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bunuh dirimu. Zalikum khairul lakum. Siapa yang mau membunuh dirinya, maka itulah yang lebih baik bagi dirimu. Fataba alaikum. Dan itulah bentuk taubat yang diterima. Jadi syaratnya supaya tidak lagi diri kita ini dikatakan najis batin, hapuskanlah kesadaran diri yang merasa diri Bapak Ibu itu ada. Jadi menghapuskan kesadaran diri yang merasa diri Bapak Ibu itu ada. Ini yang dikatakan faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Bunuh rasa kesadaran diri yang merasa ada tuh. Yang ego tuh, yang aden-aden tuh. Kalau tidak ada lagi kesadaran diri kita yang merasa diri kita yang ada, maka yang ada semata-mata, yang wujud dan yang nyata pada diri Bapak Ibu itu, itulah nyatanya akan wujud Allah itu secara mutlak. Ketika itulah baru diri Bapak Ibu itu hapus dan hilang akan najis batin yang menempel pada diri. Ini yang dikatakan namanya mati di dalam hidup. Ini yang disebut namanya mati sebelum habisnya usia umur. Jadi matinya sebelum habisnya usia umur. Sebelum roh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya mati sebelum datangnya ajal. Keluar kita dari diri kita, yang ada hanya diri Allah semata-mata. Kalau dah keluar kita dari diri kita, tak ada lagi keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud. Tak ada lagi diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat. Sadar kita sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu, diri kita itu adalah la haula wala quwata illa billah. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu bersih. Maka cara membersihkan dan cara mensucikan diri itu, dalam ilmu tauhid disebut namanya dengan awwabah. Cara membersihkannya, ya, membersihkan diri, ya, supaya tidak najis, tidak najis batin. Caranya itu dengan awwabah. Keluar kita dari diri kita, yang ada hanya diri Allah semata-mata yang sebenar ada. Tuh keluar. Itulah yang ada itu cuma yang aku. Udah paham kita? Yang Allah itulah yang sebenarnya yang aku. Mana yang dikatakan hakikat rahasia aku itu? Rupanya rahasia hakikat aku itu yang disebut namanya yang kosong nih.
Yang kosong itu yang sebenar-benarnya rahasia hakikat aku itu. Kalaulah yang kosong itu sebenar-benarnya rahasia hakikat yang aku, disitulah dikatakan bahwa rahasia hakikat aku yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu, la sautun wala harfun. Ini rahasianya. La sautun wala harfun. Tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya huruf, tidak ada lagi namanya kata. Kalau tidak ada lagi namanya huruf, suara, dan kata, maka inilah yang diistilahkan, yang tidak ada lagi bisa disebut, yang tak ada lagi bisa disampaikan, diucapkan dengan huruf, lafaz, dan kata-kata. Maka diri yang kosong inilah yang dikatakan namanya Rabbul Izzati. Yang kosong itulah yang disebut namanya Zatul Haq. Yang kosong itulah yang disebut namanya Zatul Bihal. Yang kosong itulah yang disebut namanya wujud mutlak. Yang kosong itulah yang disebut namanya wujud hakiki. Ya. Yang kosong itulah yang disebut namanya kuni. Yang kosong itulah yang disebut namanya kuni bil kuni. Itulah sebenarnya Bapak Ibu. Itulah sebenar-benarnya seakmal diri. Jadi yang sebenar-benarnya seakmal diri itu la sautun wala harfun. Tak ada lagi bisa disebut, tak ada lagi bisa dikatakan, tak ada lagi bisa dianalisa. Kalau dia tidak lagi bisa disebut, diucapkan dengan kata-kata dan dianalisa, itulah sebenarnya diri yang kosong. Diri yang kosong inilah diri yang batin itu. Namun dia nyata Bapak Ibu. Maka yang batin itulah sebenarnya yang menjelaskan akan keadaan dirinya dengan beraku-aku. Maka disitulah dia menjelaskan akan sebenarnya dirinya. Kuntu kanzan mahfiyat. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an wa'arafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dikenal. Aku ingin melihat diriku, akan kebesaran diriku, akan kesempurnaan diriku. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku sendiri. Supaya dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Akan tetapi, segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir, itu tiada lain adalah diriku juga. Tidak ada diri siapa-siapa. Kenapa dirinya juga dan tidak ada diri siapa-siapa? Karena dialah diri yang awal. Belum ada lagi namanya langit dan bumi. Belum ada lagi namanya aras, lu, kursi, dan mahfuz. Belum ada lagi namanya sorga dan neraka. Juga belum ada lagi namanya nur. Maka dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada ini.
Maka sebelum adanya segala yang ada, itu adalah aku. Yang sebenarnya aku itu adalah kosong yang tidak bisa disebut, tidak bisa lagi diuraikan dengan kata-kata. Yang kosong itulah awal segala yang ada itu. Dialah yang dikatakan namanya dengan Tuhan. Yang disebut Rabbul Izzati. Tuhannya zat. Karena dia dikatakan Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Sebenarnya kata-kata Rabbul Izzati, Tuhannya zat, untuk menunjukkan, memberikan pemahaman kepada kita. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dirinya semata-mata yang wujud. Dirinya semata-mata yang awal, akhir, zahir, dan batin. Maka disebutlah diri yang wujud semata-mata itu. Dikatakan namanya wujud mutlak. Disebut namanya wujud hakiki. Disebut namanya kuni. Disebut namanya kuni bil kuni. Disebut namanya zatul haq, zatul bihal. Atau zatul bahdi. Semua itu adalah istilah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang rahasia dirinya yang tidak pernah bisa disebut, diuraikan dengan kata-kata. Itu rahasianya. Maka jalan untuk mengenal diri dari bawah ke atas, ini yang disebut namanya proses tarki, namanya Bapak Ibu. Tarki. Tarki itu cara memandang dari bawah ke atas. Ya, jadi dikatakan tadi yang sebenar-benarnya diri Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang nih, ini proses tarki namanya. Yang sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya dengan hayat. Itu dia. Yang sebenar-benar hayat itu sebenarnya itu adalah ruh. Yang sebenar-benar ruh itu yang dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad atau Muhammad itu adalah zat. Yang sebenarnya zat itulah yang Allah. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat Tuhanmu yang bernama Allah itulah yang sebenar-benarnya akan Tuhan kamu. Tuh, yang sebenar-benarnya diri itu adalah Allah tuh. Karena Allah yang dikatakan sebenar-benar diri, maka dialah dikatakan sejatinya diri Bapak Ibu. Karena dia adalah sejatinya diri Bapak Ibu, maka sejatinya diri Bapak Ibu itu yang dikatakan seakmal diri. Diri yang sempurna. Itu yang Allah tuh. Siapa Allah tuh? Siapa yang sejati diri itu? Siapa yang seakmal diri? Sejati diri, seakmal diri, dan sebenar-benarnya diri. Yang disebut Allah itu tiada lain adalah aku. Itu yang dikatakan aku sejati. Jadi kalau Bapak Ibu kita tak paham, aku yang sejati itu, tak boleh kita mengaku-aku maden-aden. Syirik hukumnya itu dah. Aku yang sejati itu, tiada lain Allah itu. Kenapa aku yang sejati itu yang bernama Allah? Karena aku yang sejati itu, dialah yang dikatakan diri yang awal. Dialah yang disebut diri yang akhir. Dia yang dikatakan diri yang zahir. Dan dia pula diri yang batin. Tak ada diri yang lain Bapak Ibu. Yang awal, akhir, zahir, dan batin hanya dirinya semata-mata yang ada. Karena dirinya semata-mata yang ada, maka yang aku itulah aku yang sejati yang disebut diri yang ahad. Ahad.
Ahad apa artinya Allah? Esa. Lihat. Ahad ini Esa. Esa itu apa tuh Allah? Satu. Satu itu apa Allah? Tunggal. Tunggal Allah. Dialah diri yang ahad, esa, satu dan tunggal. Maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya itu. Kalau dia cuma satu-satunya, maka disitulah dia membukakan rahasia diri Bapak Ibu itu sebagai bentuk wujud nyatanya kesempurnaan akan wujud dirinya sendiri. Disitulah dia menjelaskan la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. La ilaha illa ana. Apa maksudnya tuh? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan. Tak ada yang wujud, tak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah engkau. Engkau itu maksudnya bukan engkaunya kamu, tapi engkaunya aku. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata melainkan Dia. Dia itu bukan dianya kamu, tapi dianya Dia. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Aku itu maksudnya bukan akunya kamu, tapi akunya aku. Nah, kalau kita jabarkan dengan bahasa yang bagus, tidak ada engkaunya Muhammad, yang ada itu engkaunya aku. Tidak ada dianya Muhammad, yang ada dianya aku. Tidak ada akunya Muhammad, yang ada akunya aku. Maka makna aku, makna dia, dan makna engkau itu tiada lain adalah Allah itu sendiri itu. Kalau Allah itu sendiri yang hakikat daripada engkau, dia dan aku, maka sesungguhnya siapa yang engkau, siapa yang dia. Yang engkau, yang dia itu tiada lain bentuk lain aku. Rupanya Bapak Ibu, segala yang ada, segala yang wujud, dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, nama yang bermacam-macam, itu tiada lain bentuk lain aku. Inilah yang dikatakan Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Kita ini hanyalah setetes dari sebuah lautan. Kalaulah kita ini setetes dari sebuah lautan, itu maknanya. Setetes dari sebuah lautan itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Kalaulah kita ini bahagian daripada diri Tuhan, maka bahagian daripada diri Tuhan itu tiada lain adalah akan nyatanya dirinya juga di situ. Payah juga Bapak Ibu mengambil pahamnya. Ada tisu, Daniel? Panik aku. Nggak ada tisu ya? Ibu-ibu ada buat tisu? Ada Pak Edi. Inilah kelebihan Pak Edi. Ini Bapak Ibu, tisu ini ya. Ini yang ahad tuh, ya. Ahad. Yang aku tuh, nih. Aku. Yang ahad, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ya, dia diri satu-satunya, tak ada diri yang lain. Ini yang ahad itu. Nih.
Dia cuma satu-satunya Bapak Ibu. Ini contohnya untuk menghantarkan pemahaman Bapak Ibu. Tak ada diri yang lain. Telik di sini, tak ada diri yang lain. Kalau tak ada diri yang lain, maka yang ada ini tiada lain dirinya semata-mata. Karena dirinya semata-mata yang ada, yang awal, akhir, zahir dan batin, maka dirinya semata-mata ada itu yang dikatakan nama wujud hakiki. Wujud mutlak. Zatul bihal, zatul bahdi, Rabbul Izzati. Ini dia satu-satunya nih, ha. Ya, lalu dia ingin dikenal. Nah, lihat nih. Dia ingin dikenal, ya. Karena dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Dia ingin dikenal, maka dia ingin menampakkan dirinya. Dia ingin dikenal, maka dia menzahirkan dirinya. Dia ingin dikenal, maka dia ingin menyatakan dirinya. Ketika dia ingin dikenal, dia mentajalikan dirinya. Nah, lihat, mentajalikan, menampakkan, mewujudkan dirinya, menzahirkan dirinya. Lihat nih Bapak Ibu. Ayah lo sobek Pak Di. Banyak lipik-lipik tadi ya. Yang ini, ini yang tajali dirinya. Maka tajali diri ini untuk melihat, untuk mengenal akan dirinya yang sebenarnya. Maka sobekkan ini sama nak dengan yang disobek nih. Sama nak. Kalau sama sobekkan ini dengan yang disobek ini, sobekkan ini apa namanya bagi yang disobek ini? Ini yang dikatakan bahagian itu. Bahagian dari mana? Bahagian dari yang disobek ini. Nah, itu. Kalau ini adalah bahagian daripada yang disobek, maka bahagian yang disobek ini sebenar-benarnya adalah juga diri yang disobek. Sekarang kita beri namanya. Agak tinggi channel seketek. Kalau tidak, beko tambah jawabannya. Ya walah tuh, jadi betul tuh Bapak Ibu. Nah, ya, lihat. Yang ini yang disebut namanya zat. Ya, zat. Yang ini disebut namanya sifat. Maka nyatanya zat, ya, maka nyatanya zat itu karena sifat. Siapa yang ingin melihat zat, siapa yang ingin mengenal zat, maka lihatlah kepada sifat, karena sifat itulah kenyataan daripada zat. Paham tuh? Kalau kita ingin melihat zat, lihatnya kepada sifat, karena sifat inilah kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan pada zat, patrikan ke dalam hati, maka sifat inilah yang sebenar-benarnya zat. Sifat inilah sebenar-benarnya zat. Maka kesimpulannya yang dikatakan sifat, lihat, ini turun ke bawah nih, Yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, patrikan ke dalam diri, maka sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Paham tuh? Kalau paham kita beri namanya. Zat itu apa namanya Daniel? Sifat itu apa namanya Bu Ade? Muhammad. Lihat. Kalaulah zat itu namanya Allah, sifat itu namanya Muhammad. Untuk mengenal, untuk menyaksikan Allah, maka pandang dan lihatlah kepada Muhammad. Karena Muhammad inilah kenyataan daripada Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan daripada Allah, patrikan ke dalam hati. Maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu sendiri. Kita turunkan ilmunya. Mana yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu adalah Allah yang disifati. Kalaulah Muhammad itu adalah Allah yang disifati, patrikan dalam hati kita tuh. Maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya yang Allah itu sendiri. Sebutannya dua, namun hakikat dirinya satu. Itu yang ahad, itu yang esa, itu yang tunggal.
Makanya la ilaha illa anta. Tidak ada engkau, melainkan engkaunya itu adalah engkaunya aku. Tidak ada dia, melainkan dianya engkau itu adalah aku. Tidak adanya akunya engkau, yang ada akunya aku. Hakikat engkau, dia, dan aku itu adalah dia. Gak ada yang lain. Ini yang esa tuh. Kalau bahasa ini, kalau udah esa dia, bulenya lah bisa digolongkan, pica lah bisa dilayangkan. Itu tuh. Bule itu bule, ala bisa digulingkan, digelindingan tuh. Pica ala bisa dilayangkan tuh. Itulah pandangan kita. Pandangan Bapak Ibu itu pandangan yang mesti putus. Pandangan yang putus itu maknanya jangan sampai terpandang diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau terpandang diri yang lain selain daripada dirinya, maka itulah yang dikatakan syirik. Itu yang dikatakan najis batin. Kalau kita sudah dikatakan syirik, najis batin, maka seumur hidupnya kita telah menjadikan diri kita ini menjadi berhala bagi kita sendiri. Ini yang mesti hati-hati kita. Maka hilangkanlah kesadaran diri yang merasa diri itu kita. Hilangkan kesadaran yang merasa diri itu adalah kitanya. Hilangkan itu. Jangan adanya kitanya itu. Jangan kita merasa diri kita ini yang wujud. Jangan merasa diri kita ini yang bersifat. Yang wujud dan bersifat itu hanya dia semata-mata. Itulah diri yang mutlak itu. Diri yang mutlak, diri yang hakiki. Itu adalah aku. Aku itulah Tuhan yang bernama Allah. Maka siapa yang sudah mengenal akan rahasia diriku, akulah Tuhan yang bernama Allah. Itu maknanya la sautun wala harpun. Tak ada kata, tak ada suara yang bisa disebut. Aku tak bisa lagi disebut-sebut. Aku tak bisa lagi dijelas-jelaskan. Makanya duduknya orang yang makrifat, duduknya pada maqam diam. Jadi mengenal diri yang seperti ini, membaca dari bawah ke atas, itu namanya tarqi. Sekarang kita turunkan lagi, membacanya dari atas ke bawah. Ini yang disebut namanya dengan tanazul, membaca dari bawah ke atas. Tanazul. Yang sebenar-benarnya diri, lihat. Yang sebenarnya diri, yang wujud mutlak, yang wujud hakiki, yang zatul hak, yang zatul bihal, yang Rabbul Izzati itu sebenarnya adalah ini dia Bapak Ibu. Yang kosong, yang tiada, yang hampa. Udah paham kita itu? Sekarang siapa sebenar-benarnya diri yang tidak bisa disebut, diri yang tidak bisa diceritakan, yang kosong, yang hampa, yang dikatakan wujud mutlak, wujud yang hakiki. Yang sebenar-benarnya wujud mutlak, wujud yang hakiki atau Rabbul Izzati itu adalah aku. Ini dia aku. Dah tahu kita siapa yang sebenar-benarnya aku. Yang sebenar-benarnya aku itu adalah Allah. Tuh dia. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Karena tak ada diri Bapak Ibu di situ. Kalau tidak ada diri Bapak Ibu di situ, lalu siapa yang berkata tuh? Allah yang berkata. Maka kalau Allah yang berkata, Allah lah yang menjelaskan dirinya, innani anallah, aku ini Tuhan. Namaku Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Aku yang sebenar-benar wujud dan yang nyata itu yang bernama Allah. Siapa yang sebenar Allah? Yang sebenar Allah itu adalah zat. Siapa yang sebenar zat?
Yang sebenar zat itu siapa? Nur Muhammad. Siapa sebenar Nur Muhammad? Itu adalah ruh. Itu maksudnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud pada dirimu. Aku ini dah zohir pada dirimu. Aku ini dah nyata pada dirimu. Aku ini sudah menjadi rahasia dirimu. Afala tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan? Ada tahu kita yang Nur Muhammad itu yang ruh. Siapa sebenarnya ruh? Itu yang hayat. Dah tahu kita yang hayat. Siapa sebenarnya hayat? As-Sayyidah. Siapa Pak Ridho? Itu kan jawabannya tuh. Lah bisa Pak pulang ke rumah tuh. Yang sebenarnya hayat. Itulah yang diri. Itu yang diri itu. Ya. Inilah jalan mengenal diri dengan jalan tanazul. Sekarang patrikanlah dia ke dalam hati. Pandang dia dengan pandangan yang putus. Bagaimana cara memandang pandangan yang putus? Yang tarki ditanazulkan, yang tanazul ditarkikan. Yang zohir dibatinkan, yang batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya. Bahwa sesungguhnya yang zohir dan yang batin itu tiada lain adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah maksudnya. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Bahwa dirinya yang zahir dan yang batin, itulah diri Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka apa yang Bapak Ibu pandang, apa yang Bapak Ibu lihat, iktikotkan ke dalam hati, itu adalah aku. Apa yang Bapak Ibu pandang, apa yang Bapak Ibu lihat, itikotkan, jazamkan dalam hati, itu adalah aku. Tak ada siapa-siapa di situ, dia semata-mata. Maka inilah yang dihantarkan oleh Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, utara dan selatan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, luar dan dalam, yang terpandang itu adalah aku. Apa sebabnya yang terpandang itu aku? Karena yang aku itulah diri yang awal, akhir, zahir dan batin. Kalau dia adalah diri yang awal, akhir, zahir dan batin, maka diri yang awal, akhir dan zahir serta yang batin yang disebut aku itu bikulli syai'in muhit. Bikulli syai'in muhit. Apa arti itu? Dia sudah meliputi akan segala sesuatu. Padahal segala sesuatu itu, itulah nyatanya aku dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Maka kenalilah penyamaran Tuhan. Kenalilah tahwilnya Allah. Siapa yang telah mampu memandang penyamaran dan tahwilnya Allah, maka kemanapun dihadapkan wajahnya, maka yang terpandang juga Allah di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertajam pandangan hati untuk memandang Allah di atas segala-galanya. Supaya Bapak Ibu hidupnya tidak takicua di nantarang namanya. Lihat tahu takicua di nantarang? Kalau takicua di nanggalo biasanya tuh Bapak Ibu. Kenapa galo? Tapi kalau takicua di nantarang sakit wananya hati ya. Lajale ke siang malangkang, ya, angin di siang hari, anamu aja atau persuk ke lubang tuh. Itu yang takicua di nantarang tuh. Tapi kalau galo tak masuk kaki lubang tuh biasanya tuh makan gelap, tak nampak, tak ada cahaya. Ikulah siang bolong.
Angin malangkang nggak jauh nampak lubang sagadang tuh. Itulah butuh sengit itu dah. Itu yang mesti dipahami. Allah itu bikulisin itu. Sekarang Ustaz hantarkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu itu mampu memandang Allah pada segala yang ada ini. Ini Ustaz antarkan dengan bahasa kias. Ilmu titik Bapak Ibu Ustaz ajarkan malam ini. Ilmu titik. Titik Bapak Ibu. Nih. Titik ini Bapak Ibu, lihat. Titik ini ingin dikenal. Ya. Ketika titik ini ingin dikenal siapa dirinya, maka titik itu mentajalikan dirinya. Lihat nih. Dia mentajalikan dirinya menjadi huruf A, B, C sampai Z. Ya. Dalam pandangan zuhir. Nah, nih Ustaz bertanya sama Bapak Ibu. Pak Haji Zainuddin. Dalam pandangan zuhir. Pandang yang mana tuh Pak Haji? Ya, mata zuhir kan? Dalam pandangan zuhir Pak Haji, samakah huruf A dengan B, B dengan C, C sampai Z nih? Tidak. Di mana tidak samanya? Iya, dalam bentuk dan rupa. Nih lihat nih. Dalam pandangan zohir, tidak sama huruf A, B, C sampai Z itu. Kenapa? Berbeda bentuk dan rupa. Dalam pandangan hati, Pak Ji, itikot hati, samakah huruf A dengan B, B dengan C, C sampai kepada Z dalam pandang itikot hati? Di mana letak samanya? Berasal daripada titik. Ya. Sebenarnya titik itu satu atau banyak, Pak Haji? Satu. Kalaulah titik itu satu, lalu huruf A sampai Z itu apa bagi titik? Terjalinya. Bahasa lainnya Pak? Bahagian. Apa lagi? Kenyataan. Copy paste daripada dirinya. Lalu pertanyaan Ustadz kepada Bapak Ibu nih. Siapa orang yang tak mampu memandang tajalinya titik yang sudah nyata pada huruf A, B, C sampai Z, maka orang itu dikatakan butuh sange. Tahu Pak butuh sange? Butuh sange itu benar-benar buta. Ya, butuh sangat. Butuh sange bahasa Ustaznya. Siapa yang tak mampu memandang titik pada huruf A, B, C sampai Z, itu yang sebenar-benar buta. Mestinya ketika Bapak Ibu memandang A sampai Z, yang terpandang apa? Yang terpandang titik. Kenapa yang terpandang titik? Karena asalnya adalah titik. Kalaulah asalnya titik, maka patrikalah dalam hati Bapak Ibu, maka A, B sampai Z itu, itulah sebenar-benarnya titik itu yang sebenarnya. Kias yang sebenarnya. Ini lihat kias yang sebenarnya. Yang titik itu adalah Allah. A, B, C sampai Z ini itu adalah Muhammad. Ya. Maksudnya segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir, segala yang batin, yang bernama Muhammad, yang disebut sesuatu, itu sebenarnya adalah kenyataan daripada diri Allah. Itu maknanya apa? Allah itu sudah bertajalli dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, yang disebut namanya Muhammad.
Maka ketika Bapak Ibu memandang bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain yang bernama Muhammad, ketika memandang Muhammad itu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, maka yang terpandang itu sebenarnya adalah Allah. Maka pandanglah Allah. Lihat Allah itu pada segala yang ada, segala yang wujud. Karena segala yang ada dan segala yang wujud, itulah nyatanya Allah itu. Ini yang dihantarkan oleh orang-orang arif bilang, suhudul wahda fil kasroh. Pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya, pandanglah Allah yang sudah nyata, yang telah wujud pada segala yang banyak ini. Segala yang banyaknya, sekalian alam ini, yang disebut namanya sesuatu. Itulah kenyataan akan nyatanya diri Allah itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang tidak mampu memandang tajallinya Allah? Siapa yang tidak mampu memandang kenyataannya Allah? Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, yang sudah nyata senyata-nyatanya, maka orang itu disebut apa? Buta sange itu. Sangat-sangat buta. Kopiah lah dipakai Bapak Ibu. Kayak Ustadz gua, kok kopiah? Ustadz lah pakai kopiah itu lah diletakkan di kepala tuh, dicari jo kopiah tuh le. Kecamatu lah bapasang di mata, wah bacari jo kecamatu tuh le itu. Nah, siapa yang mencari kopiah yang sudah diletakkan di kepala? Siapa yang mencari kacamata yang sudah diletakkan di mata ini? Apa namanya tuh wi? Putusan. Baju udah dipakai, dicari juga baju lagi. Ini tanganku, ini kakiku, dicari mana lah tanganku, mana aku butuh tuh. Makna yang sebenarnya Bapak Ibu, Allah itu udah nyata. Allah itu udah zohir, sudah wujud. Dicari-cari juga Tuhan tuh Bapak Ibu, hati butuh sangi itu. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini udah wujud pada dirimu. Aku ini udah nyata pada dirimu. Kenapa kamu cari-cari juga aku lagi? Pikirkan dirimu, tilik dirimu. Siapa yang mau memikirkan dan menilik dirinya, disitulah dia mengenal dan bersobok dengan aku. Aku ini yang dirimu, dirimu itu adalah aku. Jangan dikatakan Allah juga gaib juga lagi. Jangan disebut juga Allah itu batin juga lagi. Kalaupun dikatakan batin, batinnya itu sudah terang, sudah nyata pada segala yang ada. Segala yang ada, itulah sebenarnya wujud yang batin itu. Itu yang aku tuh udah zahir batin Bapak Ibu. Apa yang dipandang itikot dalam hatinya, itu aku. Tapi kalau udah paham, untuk apa diitikot? Itikot juga lagi. Udah jelas. Dewi namanya Dewi. Itikot juga lagi. Aku nih Dewi, aku nih Dewi. Asewai nama tuh. Jangan diitikot juga lagi kalau sudah nyata. Tapi kalau untuk belajar, untuk memantapkan pemahaman kita, enggak apa diitikot. Untuk sampai kepada ma'rifat, itikot itu duduknya di hakikat. Kalau di ma'rifat perlu itikot lagi? Enggak perlu, kalau enggak perlu apa lagi? Tinggal menyaksikan aja lagi. Menyaksikan apa? Menyaksikan kesempurnaan dirinya. Situ letaknya Alhamdulillah tuh. Disitulah letaknya Allahu Akbar itu. Disitulah letaknya Subhanallah itu yang sebenarnya. Dia menyaksikan kesempurnaan akan dirinya. Sempurnalah dirinya yang terpuji itu. Sempurnalah dirinya yang besar itu. Sempurna dirinya yang suci itu. Tak ada siapa-siapa di situ. Situlah dia menyaksikan akan kesempurnaan dirinya itu. Itu ilmu titik namanya. Ya. Ini yang mesti dipandang selalu. Dalam pandangan hati itu. Tuh kuncinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dirinya, zahir dan batin,
itu tiada lain adalah diri yang sejati. Diri yang seakmal diri. Diri yang tidak bisa lagi diceritakan dan disebut. Faqad arafa rabbahu. Itulah bukti bahwa dia telah mengenal akan Tuhan itu yang sebenarnya. Karena dia cuma semata-mata yang ada. Penutupnya. Lihat. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya. Yang wujud, yang bersifat, yang awal, akhir, zahir, dan yang batin. Maka ketika itu fasadal jasad. Ketika itu betul-betul fana lah diri Bapak Ibu tuh. Fana. Fana itu maksudnya adalah hancur. Hancur itu maksudnya lebur. Lebur maksudnya adalah hapus. Hapus maksudnya adalah tiada. Ini sinonim kata, muradif kalimah namanya. Tiada, hapus, lebur, hancur, bahasa Arabnya fana. Apa makna fana itu? Apa makna hancur, lebur, hapus, dan tiada? Makna fana, hancur, lebur, dan tiada itu hilangnya kesadaran diri yang merasa diri itu ada. Coba ulang lagi. Pak Haji Zainuddin. Yang dikatakan fana itu apa? Fana itu apa? Enggak apa-apa. Ustaz, iringi aja. Fana artinya lenyap, hapus, tiada, hancur, hilang. Apa makna daripada lenyap, hapus, lebur, hilang tuh Pak Ji? Jadi coba sempurnakan Pak Rifai. Ini seperegen rumah kecuare. Coba lagi. Kita menyadari bahwa diri Allah yang ada di kita tiada. Kita menyadari. Oh ya. Dewi, coba sempurnakan bahasa Pak Rifai dengan Pak Haji Zainuddin. Itu dia maksudnya. Hilangnya kesadaran diri yang merasa diri itu ada. Kita lihat uraikan satu-satu. Lihat. Orang yang sudah fana, lihat, sudah hilang akan kesadaran dirinya yang merasa dirinya yang ada. Hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu yang mendengar. Hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu yang melihat. Hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu yang berkata. Hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu yang tahu. Hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu yang kuasa. Hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu yang kehendak. Hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu yang hidup. Pertanyaannya, kalau sudah hilang kesadaran diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang ada, maka pertanyaannya, siapa yang sebenar-benar ada? Yang sebenar-benar ada. Yang sebenar-benar wujud itu adalah Allah. Kalau Allah lah yang sebenar-benar ada, Allah yang sebenar-benar wujud, yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu, maka siapa sebenar-benarnya yang mendengar itu? Yang sebenar-benarnya mendengar itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya yang melihat? Yang sebenar-benar melihat itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya yang berkata? Adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya yang tahu tuh? Allah. Siapa sebenar-benarnya yang kuasa? Allah. Siapa sebenar-benarnya yang berkehendak dan hidup? Yang sebenar-benar yang berkehendak dan hidup itu adalah Allah. Maka tak ada diri Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu tidak ada lagi, maka disebutlah namanya almarhum.
Kalau ibu-ibu disebut almarhumah. Ale namu bapak ibu ustaz saya panggil almarhum dan almarhumah. Awak almati li ustaz kalau sampai almarhum almarhumah. Karena orang yang dikatakan almarhum dan almarhumah itu telah hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu ada. Telah hilang kesadaran dirinya merasa dirinya mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu alias mati. Maka orang yang mati kesadaran dirinya itu, inilah yang disebut namanya almarhum tuh. Dan almarhumah. Tapi kalau belum hilang kesadaran dirinya, masih ada juga dirinya merasa ada, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka disebutlah dirinya itu dengan al-maun atau al-mal'un. 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 Apa artinya itu? Orang yang dilaknat itu. Tuh. Di mana letaknya dilaknat? Karena merasa dirinya ketika dia merasa dirinya ada tanpa disadari, dia telah menyandingkan dirinya dengan Tuhan. Itulah sebenarnya orang yang merampok hak Allah. Disitulah Nabi mengatakan, siapa yang menyandingkan dirinya dengan Allah, siapa yang merampok hak Allah, kata Nabi, wujuduka zanbun. Nih, wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu yang merasa ada, adanya wujud dirimu yang merasa itu yang bersifat dan hidup, itu adalah dosa, itu yang najis tuh. Itu yang najis. Maka jangan sampai Bapak Ibu terpandang akan keakuan diri yang merasa diri itu ada. Ketika tidak ada lagi terpandang akan keakuan diri Bapak Ibu yang merasa ada, maka ketika itulah nyatalah Allah senyata-nyatanya. Inilah pesan Nabi kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Nih. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya kamu benar-benar melihat Tuhan itu. Kamu benar-benar melihat Rob itu. Rob yang kamu lihat itu, Tuhan yang kamu lihat itu betul-betul ayana, betul-betul nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata zahir ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah mata mampu memandang nyatanya ini, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding nyatanya mik yang dipandang oleh mata ini. Tapi kenapa kamu tak mampu memandangnya? Aku yang sudah nyata itu, kata Allah. Ya, itu disebabkan karena kita terhijab dengan keakuan diri kita sendiri. Makanya supaya kita tidak terhijab dengan keakuan diri kita, supaya kita mampu memandang nyatanya Allah yang ada semata-mata, keluar kita dari diri kita. Siapa yang mau keluar daripada dirinya, maka ketika itulah yang ada senyata-nyatanya dan yang maha nyata itu, dan segala yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Tapi syaratnya untuk melihat aku yang nyata daripada alam, yang nyata daripada dirimu, syaratnya kamu keluar daripada dirimu. Itu yang disebut namanya mati. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang nyata itu sampai kamu benar-benar mati. Ya. Mati yang bagaimana? Bunuh diri yang bagaimana? Sembri ini. Itu konyol tuh. Hah? Aku. Apa maksudnya tuh Pak Edi? Aku bunuh diri lo beko. Inge-inge anak, inge-inge bini, inge-inge menantu di rumah. Apa yang dibunuh dal?
Matikan keakuan diri yang merasa diri itu itu dia PD maksudnya. Bagaimana cara mematikan keakuan diri yang masa ada itu? Gimana caranya, Daniel? Bagaimana cara Daniel mematikan keakuan diri yang merasa ada itu? Itu lele itu. Lihat tahu lele? Beko betul-betul mati di rumah. Apa maksudnya, Daniel? Matikan sifat kita tadi. Iya, bagaimana cara matikan sifatnya? Bagaimana cara matikan sifatnya? Tapi matikanlah keakuan diri yang merasa diri ini ada. Bagaimana cara mematikan keakuan diri yang merasa diri ada? Bukan dengan racun, Pak. Hati-hati ya, Pak nih. Umur udah berapa sekarang nih? Serius ngajinya. Ini untuk mematikan keakuan diri kan? Nah, bagaimana caranya? Lihat. Itu ucapan. Untuk mematikan keakuan diri, maka jalannya muncullah kesadaran Tuhan yang wujud dan yang nyata pada diri. Kesadaran Tuhan, bukan kesadaran kita. Munculkan kesadaran Tuhan, Tuhanlah yang wujud, Tuhanlah yang bersifat, Tuhanlah yang awal, akhir, zahir dan batin. Dialah yang benar-benar ada, melihat, mendengar, berkata dan hidup tuh. Jadi caranya itu munculkan kesadaran Tuhan yang sebenar-benar wujud itu. Nih, itikot Tuhan. Kalau udah muncul kesadaran Tuhan yang sebenar-benar wujud, maka apa yang Bapak Ibu pandang, itikot ke dalam hati, itulah aku itu. Itu yang aku tuh. Aku siapa maksudnya tuh? Allah. Akunya Allah. Siapa yang sudah paham apa yang dipandangnya, itulah nyatanya aku. Ketika itu kata Nabi, arafallah kala lisana. Nah, siapa yang telah mengenal Allah, keluh lidahnya. Ini dia. Man arafallah kala lisana. Nah, siapa yang telah mengenal Allah? Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Kala lisanahu, keluhlah lidah itu. Tak ada yang bisa disebut lagi Bapak Ibu, tak ada yang bisa diungkapkan lagi, semuanya dia, segala-galanya dia. Kalau udah semuanya dia, segala-galanya dia, maka rahasiakanlah dirinya dia itu pada diri masing-masing, walaupun diri masing-masing itu tiada lain adalah diri aku juga. Berarti Allah merahasiakan dirinya pada dirinya sendiri. Itu maknanya, siapa yang kisah kenal dengan aku, itu karena aku yang membukakan rahasia aku pada dirinya. Sebatas yang aku bukakan. Oleh karena itu jangan dibatasi ilmu Allah dengan keakuan diri. Kalau kita ada batasi ilmu Allah dengan keakuan diri, ketika muncul keakuan diri, disitulah muncul dosa itu kembali. Ini yang mesti dipahami. Jadi duduknya orang yang sudah ma'rifat adalah pada makom diam, itulah yang sebenar-benarnya. Tak ada yang lain lagi di sana Bapak Ibu. Itulah kesempurnaan paham itu dah. Jadi kesempurnaan paham itu, duduk orang makrifat itu adalah pada diam. Itu dia maksudnya. Diam yang bagaimana nih Ibu? Diam tidak ngomong maksudnya. Diam yang sudah di dalam paham. Paham yang bagaimana maksudnya nih Bapak? Paham yang sudah sadar. Sadar sesadar-sadarnya itu diri Allah cuma yang wujud. Kalau udah sadar sesadar-sadarnya, maka maksudnya apa? Patuh aja lagi tuh, sami'na. Sami'na wa ata'na. Buktikan lagi Bapak Ibu. Jadi bukti orang yang telah sempurna pengenalan diri Allah yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, sempurnalah pada syariat tuh. Ya. Sempurna pada syariat. Ini kesempurnaannya. Syariatnya Allah itu nyata pada tubuh.
Kalaulah syariatnya Allah itu nyata pada tubuh, maka tubuh inilah tempat memandang apanya Allah? Af'alnya Allah atau fi'ilnya Allah. Kemudian ya sempurna pada tori. Nah, sempurnanya tarekat itu terpandang pada hati. Nah, hati itu tempat memandang apanya Allah? Asmanya Allah. Kemudian sempurna pada hakikat. Pada hakikat itu pada haru. Haru itu tempat memandang sifatnya Allah. Sempurna pada ma'rifat. Ma'rifat itu nyata pada sir. Nah, sir itu tempat memandang zatnya Allah. Disitulah letaknya ya Allah menyempurnakan akan kesempurnaan dirinya sendiri di situ. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa lagi di situ. Hanya dia semata-mata yang ada. Kalau dia semata-mata yang ada, maka dialah yang menjalani akan takdir dirinya sendiri dengan jalan kepasrahan dirinya sendiri. Itu maksudnya dia menyaksikan akan kebesarannya. Salat itu dia menyaksikan kebesarannya. Puasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak, bersedekah, semuanya itu dalam rangka menyaksikan kebesarannya. Tak ada yang lain lagi di situ. Begitu Bapak Ibu cara mengungkapkannya dalam bahasa hakikat. Kalau menyebutnya dengan bahasa ma'rifat, kepasrahan di puasa, sholat, semuanya itu dalam rangka kepasrahan dirinya. Itu. Ma'rifat di dalam ma'rifat. Tak ada yang bisa disebut lagi. Jalani aja lah. Tuh maksudnya tuh. Kok panek mau jual kan tua. Bawa lalu. Tapi jangan kini. Kalau kini talkinkan sama-sama. Kok lapar makan. Kok awi minum. Tuh sih kok sakit berubah. Itu jalannya tuh. Itu memahaminya. Ya. Nah, kalau udah paham Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sudah duduk pada makom Tuhan namanya itu. Ya, makom Tuhan. Apa tadi makom Tuhan Bapak Ibu? Makom Tuhan itu apa tadi? Makom Rabbun itu, Rabbul Izzat itu apa? Rabbul itu yang kosong tuh. Nih. Yang makom Tuhan tuh. Makom yang kosong tuh makom apa? Ini jawabannya. Tuh, makom kosong tuh makom apa nih ya? La sautun wala harfun. Enggak ada disebut lagi itu. Ya, enggak ada bisa diuraikan lagi itu. Karena memang dia yang zatul hak itu. Patuh aja lah lagi itu. Nah, amati Bapak Ibu di situ. Duduk pada makom ini. Mati kita. Ketika Bapak Ibu sudah duduk pada makom Tuhan, makom makrifat tuh, maka diri Bapak Ibu itu adalah lenyap. Lenyap tuh dah. Hilang. Ibarat burung di dalam sangkar, burungnya lepas, sangkarnya pun lesap. Hilang di sangka-sangka. Ya. Kalau Bapak Ibu duduknya di hakikat matinya, maka diri Bapak Ibu itu tidak hilang. Akan tetapi diri Bapak Ibu itu utuh. Ya, harum dia. Elok, bagus. Tak hancur dia, tak membusuk, tak dimakan cacing. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu matinya duduknya di thariqat, dia tidak hilang, dia tidak membusuk, akan tetapi mengering. Mengering tuh ibarat ikan mana mau tuh yang karyang tuh? Ikan salai badah atau palai badah? Mengecil badan itu mengering, bukan jenglot ya. Ya mana beda tuh? Mengering badannya nyusut, dia tidak hancur, tidak pula busuk, tidak pula hilang, mengering aja dia. Itu duduk di thariqat. Kalau Bapak Ibu matinya bertahan di syariat, mati syariat, inilah yang hancur tuh. Yang membangkai itu dimakan belatung itu. Minimal Bapak Ibu duduknya di mana? Di hakikat, kalau tidak
di ma'rifat. Itu jangan pengakuan diri. Nah, lihat tuh. Jangan itu pengakuan diri di situ. Ya. Ya. Itu anugerah Allah semata-mata. Ya. Nah, kenapa duduknya di hakikat itu dia itu utuh, tidak hancur, tidak dimakan belatung? Apa sebabnya? Dia sudah mengenal dirinya itu adalah hakikat Nur Muhammad. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Yang dikatakan anbiya, yang disebut Sayyidul Anbiya itu adalah Nur Muhammad. Itu maknanya. Dari Nur Muhammad itulah terciptanya segala yang ada ini. Wa khalaqal alam li ajlika. Alam ini diciptakan tiada lain tempat memandang nyatanya Nur Muhammad itu. Mana yang dikatakan Allah Bapak Ibu? Selain daripada Allah, yang mana tuh pada diri Bapak Ibu dan pada alam nih? Nih. Tanah, air, angin, api. Ini maksudnya Bapak Ibu. Tanah ini asalnya Nur Muhammad. Air itu asalnya Nur Muhammad. Angin itu asalnya Nur Muhammad. Dan api itu juga asalnya Nur Muhammad. Itu maknanya. Lebih dalam kita masuk. Asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad. Sekarang, tanah itu menjadi apa dia pada diri Bapak Ibu? Menjadi kulit daging tuh. Air itu menjadi apa pada diri Bapak Ibu? Tulang. Angin itu menjadi apa pada diri Bapak Ibu? Urat. Api itu menjadi apa pada diri Bapak Ibu? Darah. Maka kulit, daging, tulang, urat, dan darah ini yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah itu. A'yan khorjiyah yang disebut namanya dengan Adam. Siapa yang sudah paham, siapa yang sudah sadar dan mengerti bahwa dirinya itu asalnya daripada Nur Muhammad. Tanah adalah Nur Muhammad, air adalah Nur Muhammad, angin dan api asalnya Nur Muhammad. Yang sudah nyata pada darah, pada urat, pada tulang, dan pada daging, maka bernama Muhammad lah ini dia. Kalau sudah bernama Muhammad, maka kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu pada diri Bapak Ibu. Kalau sudah sempurna memandang Nur Muhammad, sudah nyata pada diri Bapak Ibu, sedangkan Nur Muhammad itu nyatanya akan dirinya Allah, maka alam ini tidak akan memakan diri Bapak Ibu itu. Oleh karena itu, bertubuhkan Nur Muhammad lah diri Bapak Ibu itu. Itu minimalnya. Naikkan lagi ke atas. Kaji, jangan tertahan pada Nur Muhammad. Itu dah. Jangan bertahan dengan Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Siapa rahasia dirinya? Bahwa Nur Muhammad itu tiada lain adalah rahasia nyatanya diri Allah. Sedangkan rahasia nyatanya diri Allah itu tiada lain adalah kosong. Oleh karena itu, hendaklah Bapak Ibu itu bertubuhkan Allah. Bertubuhkan Allah telah bertubuhkan yang kosong itu. Ini jangan dalam bentuk ucapan. Nih ya, duduk sini ya. Kalau udah paham kita itu, tak boleh pula kita ngaku-ngaku udah duduk pada kosong. Orang yang tidak ngaku-ngaku duduk pada kosong, belum tentu juga dia duduk pada kosong. Orang yang sudah kenal dia tentang Allah, tak mau dia mengatakan dirinya telah kenal dengan Allah. Dan orang yang tak mau mengatakan dirinya sudah kenal dengan Allah, belum tentu juga dia kenal dengan Allah. Maka disitulah hilang pengakuan-pengakuan itu Bapak Ibu. Kesempurnaan pengenalan diri Tuhan itu
pada saat Bapak Ibu tidak ada lagi berhajat. Itulah kesimpulannya Tuhan. Tidak berhajat. Tahu maksudnya tidak berhajat tuh? Tak ada lagi keinginan kehendak-kehendak di situ. Siapa yang berkeinginan, siapa yang berkehendak, ada tak dirinya di situ? Ada. Ketika ada dirinya, situ najis dia kembali. Makanya hijabnya orang makrifat itu adalah keakuan dirinya. Pada saat merasa itulah dirinya terhijab kembali. Berarti belajar ilmu makrifat untuk apa sebenarnya? Mengaku Tuhan, ingin jadi Tuhan, merampok hak Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat bukan mengaku Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat bukan pula ingin merampok hak Tuhan. Akan tetapi belajar ilmu ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah yang wujud, Allah yang bersifat. Kita tak wujud dan kita tidak bersifat. Kita inilah haula wala quwata illa billah. Setelah paham seperti itu, yang selesai. Jangan ngecat juga lagi. Anto selah, diam pakot. Tak ada ngaku-ngaku lagi. Itu maksudnya yang tidak berhajat itu. Bukan Bapak Ibu tak sholat. Tetap sholat. Tetap berpuasa. Tetap beramal. Tetap berzikir. Tapi pada saat Bapak Ibu beramal, sholat, berzikir, maka sesungguhnya yang beramal, sholat, dan berzikir itu siapa? Allah. Dah paham kita itu, jangan dijelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan barang yang sudah jelas, maka makin tak jelas, kabur lagi ceritanya itu. Jadi jangan lagi dijelaskan, diam aja lah itu. Itu duduknya tuh. Begitu tuh Pak Ji. Jangan tanyu-tanyu visual Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kaji, kalau baca cabik kaji rumah, lah kuyak-kuyak kaji itu Ya, kalau mencancang lah sampai ke landasan tuh. Itu yang saya abi-abi kau Tak ada yang bisa disebut lagi itu Yang tak bisa disebut itu yang dia. Yang tak bisa diceritakan itu dia. Kalau masih bisa diceritakan masih ada juga di Bapak Ibu. Kalau masih bisa diceritakan masih ada juga dia. Yang nggak bisa diceritakan, yang nggak bisa jelaskan, itu yang sebenar-benarnya tuh. Tak terpandangnya lagi, itu yang diam tuh. Paham, sadar, dah tuh. Pegang itu sampai mati. Ya, pahami itu. Ketika mau mati itu kita udah tahu tuh. Ya, sebelum roh ini lepas, sebelum mata ini terpejam, sebelum detak jantung itu terhenti, yang ada di dalam diri Bapak Ibu itulah kesadaran Tuhan. Bahwa dirinya itu yang sebenar-benar ada. Bahwa hakikat dirinya yang ada itu. Yang tak bisa disebut. Itulah yang disebut namanya dengan kosong itu dah. Pasnya itu. Makanya dia tidak pernah datang dan tidak pernah kembali. Kenapa dia tidak pernah datang dan tidak pernah kembali? Karena sebelum adanya yang ada, dia sudah lebih dahulu ada dengan sendirinya. Makanya dia yang wujud semata-mata di situ. Kalau dia yang wujud semata-mata, maka dia tidak pernah datang dan tidak pernah kembali. Bahasa datang dan kembali untuk menjelaskan supaya kita paham dan mengerti bahwa diri kita tidak ada, dan pulangkanlah kepada yang asalnya. Pulangkan kepada yang punyanya. Inilah pesan Nabi sebagai penutup kaji. Kullu sayyin yarji'u ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang kamu sampaikan, yang kamu bahas, yang kamu kaji, kembalikan dia kepada asalnya. Asalnya adalah yang tidak pernah bisa disebut. Itu yang kosong. Kosong di balik kosong itu. Itu saja Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bermuzakarah dan bertanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.